Ini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami dalam mata kuliah manajemen konstruksi di bagian K3. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Faikar Resen Ediansyah, NIM 150180005, Fitra Hartanto, NIM 150180015, Kenny Lauren Saudi Surya 150180025, Muhammad Syahyu Akbar 150180035. Oke, untuk presentasi diawali dengan pembacaan latar belakang. Untuk latar belakang sendiri dari tugas besar ini yaitu untuk meningkatkan kebutuhan manusia, tentunya dalam berkehidupan perlu adanya pertumbuhan konstruksi dan infrastruktur. Nah, PT KCIC, PT Kereta Cepat Indonesia Cina, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam hal konstruksi. Dalam kaitannya tugas besar kali ini, topik akan disangkut pautkan antara KCIC dan juga umum, dan sebagai bidang yang terkait yaitu K3. K3 merupakan salah satu bidang ilmu yang tidak kalah penting kaitannya dalam suatu proyek. Keselamatan dan keamanan para pekerja menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi dalam suatu proyek. Begitu pula dalam suatu perusahaan kontraktor, zero incident merupakan hal yang harus diraih dan dipertahankan sebagai bukti kualitas dari perusahaan tersebut. Seperti PT KCIC yang akan kita tinjau nantinya, yang akan dibandingkan dengan pelaksanaan K3 secara umum. Untuk maksud dan tujuan, yaitu memahami kegiatan pelaksanaan girder, membandingkan antara penerapan pelaksanaan K3 umum dengan yang dilaksanakan atau dilakukan proyek KCIC. Oke, untuk selanjutnya tentang ruang lingkup, yaitu yang pertama tentu saja perusahaan PT KCIC tersendiri, terus topik bahasan mengenai K3, rutinitas manajemen proyek, dan pengamanan suatu pekerjaan tertentu. Dan yang ketiga, yaitu yang lebih spesifik tentang pelaksanaan girder. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar teori, yaitu berupa K3 rutinitas manajemen proyek, di mana biasa kita sebut dengan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3, di mana SMK3 adalah suatu sistem manajemen dalam suatu buah perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan tersebut, di mana pada SMK3 ini diwajibkan untuk membuat identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, penilaian risiko K3, dan penanggung jawab. Nah, identifikasi bahaya yang digunakan biasanya berupa HIRARC atau Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control atau ABP-PR, IBP-PR atau identifikasi bahaya, penilaian, dan penilaian risiko. Nah, secara umum adapun tahapan yang digunakan dalam manajemen proyek ketiga ini adalah sebagai berikut. Pertama, klasifikasi tipe pekerjaan yang akan dilakukan. Kedua, mengidentifikasi bahaya di mana biasanya dibagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, bahaya terhadap kesehatan, kedua, keselamatan, dan ketiga yaitu lingkungan. Adapun yang ketiga adalah tahapan penilaian risiko atau risk assessment. Nah, dalam menentukan penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisa dan memperkirakan keparahan dari suatu bahaya yang dilakukan dan apabila terjadi dan mengakibatkan kecelakaan. Kemudian hal tersebut dihitung dan menghasilkan suatu nilai resiko relatif. Yang terakhir adalah pengendalian resiko. Nama saya Faikar Resen Ediansyah 150180005. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan KCIC. PT KCIC atau Kereta Cepat Indonesia Cina merupakan hasil patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dengan konsorsium perusahaan perkeretaapian Tiongkok. Konsorsium Indonesia dipimpin oleh PT Wika yang beranggotakan PT Jasa Marga, PT Perkebunan Nusantara 8, dan PT KAI. Konsorsium Tiongkok dipimpin oleh China Rail International Group dan beranggotakan China Railway Group Limited, Sinohydro Corporation, CRRC Corporation Limited, serta China Railway Signal and Communication Corp. Berikutnya ada profil perusahaan Wika. Wika merupakan BUMN Indonesia yang bergerak di berbagai bidang, terutama pengadaan dan konstruksi, real estate, dan industri. Wika ini memiliki banyak anak perusahaan yang menghandle bidang-bidang berbeda. Kemudian ada profil perusahaan CRIG. CRIG atau China Railway International Group adalah perusahaan Tiongkok yang bergerak di bidang DPC, manajemen finansial, pembinaan pinjaman, investasi,
yang biasanya berhubungan dengan kereta apian. Dalam konsorsium KCIC ini, perusahaan CRIG memiliki peran sebagai pemberi teknologi kereta cepat itu sendiri. Kemudian ada latar belakang dilaksanakannya proyek KCIC. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki pertumbuhan perekonomian terbesar. Nah, untuk mendukung pertumbuhan perekonomian ini dibutuhkanlah sistem transportasi yang baik. Dikarenakan populasi Indonesia yang banyak juga, termasuk terbesar keempat di dunia, maka sistem transportasi ini mesti memiliki kapasitas besar serta efisien, terutama di daerah-daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa. Nah, kereta cepat Indonesia Cina ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan Indonesia akan adanya sistem transportasi yang berkapasitas besar dan efisien ini. Nah, selanjutnya adalah identitas proyek. Nah, seperti yang kita tahu bahwa proyek kali ini adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, adapun ruas yang dibangun pada proyek ini adalah dapat digambarkan pada gambar berikut, mulai dari wilayah Halim, Karawang, Walini, dan Tegarluar. Nah, di mana pada kawasan keempat wilayah tersebut akan dibangun sebagai kawasan Transit Oriented Development atau TOD, di mana pada proyek ini memiliki trase sekitar 142,3 km dan memakan waktu sekitar 36 bulan kalender kerja. Nah, pada proyek ini memiliki masa konsesi sekitar 50 tahun, sedangkan umur rencana yaitu adalah 60 tahun. Dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki waktu 10 tahun untuk mengelola KCIC ini secara penuh. Nah, adapun skema yang digunakan dalam pembiayaan proyek tersebut adalah skema BOT atau Build, Operate, Transfer, atau kita bilang bisnis to bisnis, di mana pada proyek ini tidak melibatkan APBN sama sekali. Nah, adapun pemilik pada proyek tersebut adalah pemerintah Indonesia dan pelaksana proyeknya adalah PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, dan kontraktor yang digunakan adalah ada 3. Pertama PT Wijaya Karya, kedua China Railway Group Limited, dan ketiga adalah Sino Hydro Corporation Limited. Adapun konsultan yang digunakan adalah PT Dardela Yasa Guna Joint Operation atau CDGO. Sedangkan nilai kontrak yang digunakan adalah sekitar 6,071 miliar US dollar. Berikut merupakan hasil observasi proyek girder atau proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT KCIC. Yang pertama yang didapatkan adalah aturan-aturan atau usaha-usaha yang dilakukan oleh PT KCIC semuanya berdasarkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Lalu yang kedua, prosedur keselamatan yang dilakukan pada proyek kereta cepat ini diketahui SOP keselamatan yang dijalankan harus sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh PT KCIC, dan SOP-SOP ini tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan, seperti misalnya pemasangan tulang, pemasangan girder yang akan memiliki SOP keselamatan yang beda sendiri. Lalu yang kedua, usaha yang dilakukan adalah menetapkan radius keselamatan pada saat pemasangan girder yang berjarak sama dengan panjang girder yang dipasang. Jadi akan ada safety line pada pemasangan girder ini. Lalu dilakukan juga pengendalian arus lalu lintas saat proses pemasangan girder. Dan adanya gantry crane yang jika ada gantry crane yang sedang bekerja dengan melakukan sistem kontraflow pada jalan dari arah Bandung ke Jakarta. Dan juga akan diberikan safety line serta lampu-lampu lalu lintas untuk yang mengenai adanya kerja konstruksi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, lalu PT KCIC juga membuat spanduk-spanduk atau informasi-informasi mengenai ketentuan keselamatan kerja pada setiap kegiatan. Jadi di setiap kegiatan itu akan ada spanduk-spanduk yang diberikan oleh PT KCIC mengenai cara-cara untuk melakukan kegiatan tersebut dan kira-kira hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk melakukan kegiatan tersebut. Spanduk-spanduk ini bisa dilihat di dokumen Word kita.
ada beberapa contoh. Nah, lanjut. Yang kedua adalah masalah keselamatan kerja oleh PT KCC. Jadi selama proyek kereta api cepat oleh PT KCC ini ada beberapa kendala yang dialami oleh mereka. Yang pertama adanya pandemi virus COVID-19 yang juga kita rasakan. Nah, di sini otomatis PT KCC akan beradaptasi, di mana mereka memberikan peralatan untuk menangani virus COVID-19 ini atau mencegah resiko penularan virus COVID-19 ini, seperti memberikan masker, melakukan tes swab dan tes rapid. Lalu yang kedua, adanya tenaga kerja asing dari Cina. Kenapa hal ini bisa menjadi salah satu masalah untuk PT KCC? Karena yang pertama adalah TK ini harus dijamin keselamatannya oleh PT KCC saat bekerja di Indonesia. Yang kedua adalah adanya perbedaan bahasa. Oleh karena itu, PT KCC juga memberikan spanduk-spanduk bukan hanya berbahasa Indonesia, namun ada juga yang berbahasa Mandarin dan juga berbahasa Inggris, sehingga dapat dimengerti oleh tenaga kerja asing dari Cina tersebut. Lalu yang ketiga, adanya pembangunan tanpa izin. Nah, adanya pembangunan pilar tanpa izin ini menyebabkan adanya masalah untuk PT KCC. Dan hal ini juga dapat mengganggu keselamatan dari pengguna jalan sekitar. Lalu yang keempat, kurangnya perhatian pada manajemen proyek. Nah, kurangnya perhatian pada manajemen proyek ini berdampak fatal, seperti saluran irigasi yang tidak diperhatikan, sehingga air di jalan tol tersebut dapat tergenang dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, hal ini membahayakan pengguna-pengguna sekitar juga. Nah, dari yang kita lihat ini dapat kita simpulkan bahwa mereka ini masih belum memperhatikan lingkungan sekitar, hanya memperhatikan lingkungan pada proyek itu saja. Kemudian ada perbandingan proyek KCC dengan K3 pada umumnya. Ada 4 hal yang mesti disoroti, yaitu SOP di KCC sudah baik, di mana dibuat multilingual karena ada tenaga kerja asing. Kemudian, terdapat pembangunan pilar tanpa izin. Ini merupakan hal buruk karena jelas akan mempengaruhi K3, karena tanpa izin berarti tidak memperhatikan dampak lingkungan. Kemudian, berlangsungnya proyek selama pandemi COVID-19 ini membuat proyek ini mesti menerapkan protokol-protokol khusus sebagai bentuk adaptasi untuk menangkal pandemi. Kemudian terjadi penempatan material bangunan pada tempat yang tidak semestinya. Penimbunan ini terjadi di pinggir jalan, sehingga dapat menghambat selokan dan menghambat juga hal-hal seperti pemadaman api, sehingga bisa berdampak pada K3. Oke, selanjutnya tentang komentar terhadap persamaan dan perbedaan antara proyek KCIC dan umum. Dalam penerapan K3 pada proyek KCIC terlihat bahwa secara umum proyek ini sudah berjalan cukup baik dan memenuhi kaidah K3, di mana dalam pengamanan COVID khususnya sudah memenuhi protokol kesehatan dan menyadari bahwa pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi ini. Terus namun terdapat kesalahan yang cukup berarti yang dilakukan oleh PT KCIC dalam proyek ini, di mana di beberapa titik didapati manajemen yang buruk, di mana terdapat material yang berserakan yang membahayakan keselamatan orang sekitar. Nah, dari kami menyarankan untuk PT KCIC sendiri itu perlu dilakukan manajemen yang lebih baik sehingga tidak terjadi kelebihan dalam pengiriman yang mengakibatkan timbunan atau penyimpanan material di lokasi tersebut terlalu banyak dan tidak terkendali yang dapat mengganggu warga sekitar di situ. Kesimpulan dari pelaksanaan proyek KCIC ini ditinjau dari aspek K3 adalah secara keseluruhan sudah baik. Namun ada 2 hal yang perlu disorot dan tidak
memperhatikan K3, yaitu pemenuhan tanpa izin dan penimbunan material pada tempat yang tidak semestinya. Namun, proyek ini juga sudah bagus di mana dia beradaptasi dengan kondisi dengan membuat SOP yang multilingual dan menerapkan protokol khusus untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.